Selamat pagi, salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Selamat gabung 10.03 tadi sambil nunggu kita coba menikmati sesuatu yang moga-moga bisa membuat Anda happy. Karena tujuannya kalau Anda senang, volume otak Anda menjadi mengembang dan insya Allah nanti bisa menerima apa yang kita akan sampaikan hari ini. Kita mulai soal yang pertama. Oke, sudah ada 46 siswa. Oke, terima kasih. Kita mulai soal yang pertama, nomor 1. Jika 2 pangkat 2x, kemudian ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 23, yang ditanyakan. Sebenarnya Anda tinggal menghubungkan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Sebenarnya itu aja. Kalau mau menghubungkan, lihat aja x-nya di sini pangkatnya x, tetapi di sini pangkatnya 2x. Oh, berarti urusannya saya mengkuadratkan. Kalau Anda mau memisalkan, sebenarnya boleh, tetapi kemudian malah nggak bisa difaktorkan. Jadi dalam eksponen seperti ini kan biasanya dimisalkan. Jadi kalau nanti Anda misalkan, ini jadi P kuadrat ditambah 1 per P kuadrat 23, Anda malah kesulitan memfaktorkan. Ternyata, karena memang ini soal TPS, rekayasa, Anda cukup mengkuadratkan saja dari pertanyaannya. Kalau ini misalnya Coach Billy kuadratkan, maka jabarannya menjadi 2 pangkat X dikuadratkan, berarti 2 pangkat 2X. Sudah sejenis yang diketahui, ditambah dengan 2 kali A kali B. A-nya 2 pangkat X, B-nya adalah 2 pangkat min X. Kemudian Anda tambah lagi yang belakang dikuadratkan 2 pangkat min 2X. Padahal Anda dapat nilai 2 pangkat 2x kalau ditambah 2 pangkat min 2x, kata soal berapa? 23. Oh, berarti nilai ini itu senilai dengan 23. 2 pangkat x dikalikan dengan 2 pangkat min x, artinya kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. X tambah min x hasilnya 0, 2 pangkat 0, 1. Jadi ini habis, tinggal ditambah 2. Hasilnya 25. Kalau kemudian yang ditanyakan tanpa kuadrat, berarti 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X, karena tanpa kuadrat tinggal diakarkan. Kalau akarnya 25, berarti 5. Jawabannya C. Oke. Coach Billy berhenti di situ dulu. Adakah pertanyaan? Untuk yang belum benar, tidak usah putus asa, tidak apa-apa. Nah, kalau nanti muncul pangkat 3 gimana Coach? Ya, Anda tinggal membuat di sini pangkatnya pangkatkan 3. Intinya Anda ikuti saja dari apa yang ditanyakan ke yang diketahui. Jadi dihubungkan ke sana. Oke, aman ya? Oke, beres semua, paham? Oke, sip. Kalau paham, kita lanjut ke soal yang kedua. Bahasa Inggris. Ini Coach Billy nggak iso bahasa Inggrisnya, kita langsung buat dalam bahasa Indonesia saja. Apa ini? Toko elektronik ya, penjual barang elektronik, menjual televisi layar datar flat screen dengan harga 3 juta. Kemudian jika tarif pajak, tax itu pajak elektronik untuk barang-barang luxury, barang mewah, itu antara 5 sampai dengan 8%. Jadi tarif pajaknya 5 sampai 8%. Pernyataan mana yang menyatakan hubungan kuantitas antara P dan Q berdasarkan informasi di atas. Oke, jadi ini sebenarnya aritmatika sosial. Coach Billy selalu sampaikan berulang kali begini. Anda memahaminya sederhana. Sesuatu yang utuh itu pahamilah sebagai 100%. Jadi kalau itu berarti dia 100%. Tetapi kalau nanti dia lebih ada di sebelah kanan, berarti Anda sedang mendapatkan laba. Laba itu keuntungan, kemudian lagi dapat bunga kalau itu Anda nabung di bank, atau kalau disuruh bayar pajak, itu mesti nilainya lebih dari 100%. Tetapi kalau nanti kurang dari 100%, berarti ada di sebelah kiri, berarti Anda sedang rugi, lawannya laba. Kemudian Anda lagi dapat diskon kalau sedang belanja. Gitu kan? Jadi sekarang soal kita lihat bahwa kita mendapatkan tarif pajak antara 5
sampai dengan 8%. Jadi pajaknya itu 5 sampai dengan 8%. Maka kalau utuhnya itu 3 juta, maka ini nilainya mesti lebih dari 3 juta, tergantung Anda membuatnya 5 atau 8%. Nah, sekarang kita lihat key-nya, ternyata key di sini adalah yang disampaikan adalah the lowest price flat screen television. Jadi apa ini? Pembayaran terendah. Layar televisi layar datar ini, pembayaran terendah. Karena dia kena pajak 5 sampai 8%, berarti kalau dia lowest terendah, berarti pajaknya cuma kena 5%. Berarti yang dihitung bukan 100%, kalau kena 5%, berarti yang dihitung adalah 105%. Kalau 10%-nya 3.300.000, berarti kalau 5%-nya 150, berarti yang harus dibayarkan adalah 3.150.000. Ini yang harus dibayarkan dan ini menjadi nilai key karena pajaknya kena 5%. Sedangkan nilai P di sini adalah 3.140.000. Jadi cara menjawab soal kuantitas itu seperti itu. P-nya 3.140, Q-nya 3.150. Berarti antara P dan Q itu lebih gedean yang 3150, 3140, gedean 3150. Berarti Q lebih besar daripada P atau P kurang dari Q, berarti jawabannya C. Oke, terus klik cek, di chatnya ada yang ngechat. Oke, bentar. Oke, sip. Benar yang nomor 2. Lanjut, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, terus boleh lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ngitung kuantitas, Anda boleh membuatnya yang seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini masuk tentang luas daerah. Kemarin di video atau pembelajaran sebelumnya, Coach Billy sempat tunjukkan angka 2/7 dan 3/14. Yang belum tahu, Anda boleh buka di Coach Billy channel, Anda cari prediksi UTBK, ada juga yang seperti itu. Nah, di soal nomor 3, Coach Billy coba mainkan yang berbeda lagi. Anda disuruh menghitung luas daerah yang diarsir. Yang diarsir, itu luasnya berapa? Kalau jari-jari dari lingkaran ini adalah 4 cm. Maka sebenarnya kita bisa ambil satu luasan ini saja. Kalau Anda buat seperti ini, maka dia menjadi 1/2 persegi. Dan luas yang diarsir, anggap gambarnya bagus meskipun nggak pas ya. Luas yang diarsir itu adalah luas persegi yang ini, Anda kurangkan dengan luas 1/4 lingkaran. Ini adalah 1/4 lingkaran. Berarti luas arsir itu adalah luas persegi, Anda kurangi luas 1/4 lingkaran. Nanti hasilnya tinggal Anda kalikan banyaknya daerah di arsir itu menjadi berapa bias. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti semua hasil ini kita kalikan dengan 6. Sudah beres, kita tinggal masukkan angkanya keluar 6. Luas persegi adalah sisi kali sisi, karena jari-jarinya 4, berarti 4 kuadrat 16, dikurangi 1/4 pi R kuadrat. R kuadratnya juga 4, berarti juga 16. Kita coret dulu 16 di sini dengan 4, maka hasilnya 4. 16 yang di sini ingat itu adalah 4 kali 4. Kalau 4-nya 1 dikeluarkan, 4-nya ini dikeluarkan, maka 4 kali 6 menjadi 24. Yang tersisa di depan tinggal angka 4, dikurangi yang di belakang tersisa 24 dalam kurung 4 min pi E. Anda boleh simak, Coach Billy mulai bahas nomor 1, 2, 3 tadi. Insya Allah langkahnya tidak ada yang panjang. Maka sebenarnya kalau kita mau ngomong matematika dasar di PPS kayak apa, pastikan besok Anda tidak lebih dari 6 langkah, 5 langkah mengerjakan. Jadi insya Allah langkahnya akan selalu pendek-pendek karena memang waktunya hanya dibatasi 90 detik. Jadi dalam PPS kuantitatif Anda hanya dikasih kesempatan 90 detik per soal. Kalau Anda bisa memanfaatkan dengan baik, maka 16 soalnya Anda bisa selesaikan dengan rapi. Oke,
Kalau ada pertanyaan boleh bertanya, tapi insya Allah semuanya jelas ya. Oke, 4-nya dikeluarkan dari situ dan seterusnya. Lanjut ke soal yang keempat. Kita belum menemukan soal yang hot. Nah, soal keempat. Oke, ada yang ngechat, kita cek dulu chatnya apa. Barangkali bertanya. Kalau pakai konsep yang 2/7 R² bisa Coach? Bisa Zan, cuman yang jadi pertanyaan di sini tidak meminta nilai, tetapi memasukkan angka pi. Jadi memasukkan angka pi. Kemarin itu Coach Billy punya mainan begini. Kalau mau diingat-ingat, jadi ini sekalian lah yang belum nilai apa video yang lalu itu boleh begini ya. Anggap bagus. Kita kasih warna berbeda. Jadi Anda nanti boleh memainkan ini, angkat lurus. Kalau nanti yang ditanyakan adalah luasan ini, kalau nanti yang ditanyakan luasan yang berwarna biru ini, adik-adik itu tadi angka yang dimainkan Rozan, ini boleh pakai 2/7 kali R². Kalau yang ditanyakan luasan yang biru ini dengan catatan hasilnya bukan dalam bentuk pi. Makanya ini Coach Billy ingin nyontohkan semua soal yang lengkap. Kalau Anda mau cari soal ini, tonton video Coach Billy di yang lain, itu mesti ada. Jadi kalau ingin ngelihat yang biru ini, itu ngitung cepetnya Anda ingat angka 2/7 R². Sebenarnya 2/7 dari mana? Ya sama, Anda ngitung ini dulu. Jadi dari apa ini luasnya, apa ini namanya, persegi dikurangi luas ini dikurangi luas segitiga. Kan akhirnya jadi dikurangi jadi. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan yang atas, kalau yang ditanyakan yang ini, yang diarsir yang ganti Coach Billy warna merah, maka di sini Anda gunakan angkanya 3/14 kali R². Sebenarnya main-mainnya itu. 2/7 itu kan sebenarnya senilai dengan 4/14. Ini kalau mau tahu asbabul nuzulnya. 4/14 kalau ditambah dengan 3/14 kan jadi 7/14. 7/14 itu kan podo karo 1/2 R² ya. Sebenarnya Anda tak bohongin. Ya enggak, belajar kok. Ya, ini kan luasnya segitiga toh. Nah, kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Ya sudah, maka sebenarnya angka ini, angka 2/7 dan angka 3/14 itu angka yang berpasangan. Silakan cek, hampir setiap soal itu mesti memainkan lingkaran dengan persegi seperti itu. Makanya Anda nek pingin cepet ingat-ingat angka 2/7 sama 3/14. Rosan tadi sudah mengingatkan, 2/7 pakai 3/14. Oke, terima kasih. Untuk yang belum tahu, boleh ini Anda catat, ini menjadi bekal Anda untuk memanipulasi soal supaya Anda bisa meminimalkan waktu yang Anda pakai. Nah, tapi untuk soal nomor 3, Coach Billy ingin kasih yang lain untuk hari ini. Kalau pertanyaannya dalam pi, ya udah enggak apa-apa. Kan pi-nya tinggal diganti 22/7 atau 3,14. Karena 4 kan akhirnya lebih enak 3,14. Gitu ya. Oke, thank you. Akhirnya kebuka deh, semuanya tahu. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Ilmu insya Allah manfaat. Lanjut. Ke soal yang keempat. Nah, ini tentang pertidaksamaan. Coach Billy mesti ngomong, nek ketemu pertidaksamaan, Anda lebih baik lakukan checkpoint. Jadi istilahnya Coach Billy itu mesti pakai checkpoint. Checkpoint, artinya checkpoint ya masukkan angkanya satu per satu supaya ini pertidaksamaan menjadi aman, menjadi selesai tanpa ada masalah dan seterusnya. Oke. Karena jawaban semuanya nggak pakai 0, Anda nggak mungkin masukkan 0. Tak tulis dulu ya di sini x² ditambah dengan 1/x² kurang dari sama dengan 2. Kalau Anda mau selesaikan pertidaksamaan ini, Anda mesti pindah ruas samakan penyebut. Maksudnya pindah ruas samakan penyebut gimana, Coach? Ya udah, ini pindah ruas sana. Berarti kan jadi x² ditambah 1/x² min 2 kurang dari 0. Kemudian samakan penyebut, ini menjadi x², maka di sini jadi x pangkat 4, ini kalikan x² jadi min 2x², kemudian ini plus 1 kurang dari 0. Silakan kemudian difaktorkan. Ini Anda faktor. Ini kalau mau menyelesaikan cara panjang, tetapi cara ini kurang menarik menurut Coach Billy. Kita sedang membahas TPS, bukan sedang belajar matematika pertidaksamaan kelas 10 SMA Anda. Kita sedang membahas TPS.
Maka yang dibutuhkan adalah logikanya. Ya sudah, supaya ini menghasilkan nilai 2, maka sebenarnya logika Anda kan sederhana, wong ini nilainya sama, 1 per sesuatu dari sesuatu, ya toh, ditambah sesuatu itu. Maka logikanya ini kan harus bernilai 1 dan 1. Itu aja kan. Karena 1 per 1, 1 tambah 1 ya pasti 2. Ya berarti ini harus 1 dan 1, selesai. Supaya hasilnya X kuadrat 1, berarti X-nya berapa? Ya plus minus 1. Udah selesai. Anda cari yang mana plus minus 1? A. Selesai. Ada pertanyaan nggak? Ini sebenarnya selalu ya, jadi silakan cek soal tentang pertidaksamaan dalam permainan UTBK itu mesti bermain hanya logika checkpoint. Anda harus punya kepekaan untuk mengisi itu. Misal nih, coach aku nggak percaya, aku coba misalnya angka ini deh, min 1 sampai 1. Oke, berarti kalau min 1 sampai 1, berarti Anda punya X-nya setengah. Kalau Anda masukkan ke sini, jadi bubar itu, karena setengah dikuadratkan jadi 1/4, ditambah 1 per setengah dikuadratkan 1/4. Ya kan? 1 dibagi 1/4 naik ke atas, dia jadi 4. Kalau 4 tambah 1/4, nilainya lebih gede daripada 2. Salah. Ini pasti salah. Jadi yang punya pecahan pasti salah. Apalagi Anda ganti X-nya lebih dari 1, malah konyol lagi. Karena ini jelas, kuadrat kan hasilnya mesti positif. Karena kuadrat hasilnya mesti positif. Berarti C juga salah. Ini kalau kita mau lihat. Ini kan juga salah karena pecahan. Apalagi ini salah. Ya sudah, berarti jawabannya. Pesan yang ingin Coach Billy sampaikan di sini ada 2, bahwa 1 pertidaksamaan menyelesaikannya mesti checkpoint. Untuk adik-adik yang belum pernah ketemu Coach Billy, maka Anda menyelesaikannya cukup checkpoint. Maksudnya checkpoint apa? Memasukkan angka dengan logika itu tadi. Cara yang kedua, pesan yang kedua yang ingin Coach Billy sampaikan di sini adalah bahwa dalam setiap pertidaksamaan belum tentu hasilnya mesti pertidaksamaan. Paham dia maksudnya? Jadi ini kan pertidaksamaan soal, tetapi hasilnya dalam bentuk persamaan, yaitu X sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 1. Boleh gitu Coach? Boleh. Karena kita diminta menentukan nilai X. Kan? Jadi itu catatan yang kedua yang pesan ingin Coach Billy kirim ke Anda semua yang besok pun akan ujian UTBK. Nggak usah khawatir bahwa kalau pertidaksamaan jawabannya mesti pertidaksamaan. Belum tentu, bisa jadi jawabannya menjadi sebuah persamaan. Halo? Yep, Patris. Ya, misi Coach mau tanya tadi yang plus 1 ini dari mana? Yang apa yang di atas X kuadrat? Yang di atas X kuadrat plus 1 dari mana? Nah, tadi kan gini, ini kan nilainya pasti 1 per, gitu kan? X kuadrat dan X kuadrat. Mesti nilai ini kan akhirnya sama. Kita bisa tebak kan, berarti di sini harus bernilai 1, di belakang juga harus bernilai 1 kan? Karena 1 tambah 1 kan menjadi 2. Pasti nilainya sama. Artinya X kuadratnya Coach Billy ganti dengan nilai 1. Sampai sini Patris paham nggak? Iya. Berarti kan kalau X kuadratnya bernilai 1, berapa nilai X-nya? Patris cari bilangan dikuadratkan hasilnya menjadi 1. Berarti bilangan itu berapa? Nah, berarti kan bisa plus 1, bisa juga minus 1. Karena kalau min 1 dikuadratkan hasilnya juga 1. Kasih Pak. Oke, terima kasih. Beda ya dengan gini. Kalau ini kan tulisannya X kuadrat sama dengan 1. Akan berbeda kalau hasilnya Anda buat akar X sama dengan 1. Kalau akar X sama dengan 1, maka X-nya pasti cuma bernilai tunggal, yaitu berapa? Bedanya dengan yang atas X kuadrat, itu akan bernilai plus minus karena min dikuadratkan hasilnya juga menjadi plus. Tetapi kalau dia akar dari X sama dengan 1, maka X-nya pastilah 1. Itu yang harus dibedakan antara dua hal itu. Oke, sip, aman. Oke, pertidaksamaan. Jadi Coach Billy berharap soal pertidaksamaan jangan sampai lepas. Kalau besok muncul, Anda boleh kabarkan ya, jangan sampai lepas. Dan kabarnya harus kabar gembira. Nah, ini soal nomor 5, boleh dikatakan soal hot. Ini soal iseng-isengnya Coach Billy aja sih. Bentar, tadi yang ngechat. Oke, belum bener ya sih jawabannya. Oke, kita cocokkan. Soal yang kelima, dikatakan soal hot karena kepinginnya di sini
Kalau sebelum-sebelumnya yang bermain hanya fungsi kuadrat, Coach Billy pengen gabungkan fungsi kuadrat dengan persamaan garis. Nah, menyelesaikannya gimana? Sebenarnya sama. Nek kemudian sudah ada yang melingkari itu ya, itu kata kunci kah? Ya memang sih kata kuncinya di situ karena nanti jadi gradien. Jadi supaya lebih sederhana kita coba ilustrasikan dengan digambar saja. Jadi Coach Billy punya punya parabol itu Y sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan X dikurangi dengan 10. Kemudian Anda nanya, Coach kok tahu itu gambarnya ngadep ke atas? Iya, karena A-nya positif. Kemarin kan perjanjiannya gitu. Kemudian yang kedua, garis G itu melalui titik 8,28 dan memotong parabola ini. Jadi setelah ini Coach Billy punya garis, kita ganti warna merah. Garisnya sebutlah garis G. Di mana garis ini melalui titik 8,28 seperti itu dan memotong parabola di dua titik, yaitu titik siapa? A dan B, titik A dan titik B. Dengan catatan nilai A-nya adalah 2,4. Maka pertanyaannya tentukan koordinat titik X, Y-nya dari B, kemudian jumlahkan antara nilai X dan nilai Y-nya. Sebenarnya soal ini sederhana, hanya mencari titik potong dari parabola ini. Tetapi Anda harus mewujudkan garisnya dulu. Garis G-nya harus nampak. Persamaan garis Anda cukup butuh gradiennya. Gradien M itu Anda cari dari selisihnya Y, Anda bagi dengan selisihnya X. Kita selisihkan aja gampang. Y-nya 28, Anda kurangi dengan 4. 28 dikurangi 4 menjadi 24, Anda bagi Y-nya 8, Anda kurangi 2. 8 kurangi 2 ketemu 6. Maka persamaan garis pastinya 24 dibagi 6 ketemunya adalah 4. Gradiennya 4. Persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX plus N. Kalau M-nya gradiennya udah tahu 4, berarti garis G-nya udah tahu 4X. Tinggal nyari N-nya. Nyari N-nya gimana? Boleh main cocokisasi. Cocokisasi itu apa? Kita hanya mencocokkan salah satu titik saja. Kalau Anda ingin pakai titik 2,4, maka gantilah titik X-nya dengan 2, gantilah Y-nya dengan 4. Gradiennya tetap 4. Coba hitung, 4 kali 2 menjadi 8, 8 supaya jadi 4, Anda tinggal kurangkan dengan 4. Berarti ini kurangi 4, 8 kurangi 4, 4. Oke, persamaan garis G-nya ketemu, hasilnya adalah 4X min 4. Anda tinggal mencari satu titik potongnya ini, maka persamaan parabola dan persamaan garisnya Anda eliminasi. Y-nya Anda kurangkan habis, maka hasilnya menjadi 3X kuadrat ditambah X kurangi 10 akan senilai dengan 4X min 4. Oke, jadi stop dulu di sini untuk Anda bisa menikmati. Ada 3 tahapan. Oke, sudah? Oke, lanjut. Kalau sudah, pindah semua ke ruas kiri menjadi 3X kuadrat. Plus 4 pindah ke kiri jadi minus 4 ditambah 1 menjadi min 3X. Min 10 pindah min 4 menjadi plus 4 min 6 sama dengan 0. Kalau semuanya kita bagi 3 supaya lebih sederhana, maka jadi X kuadrat minus X minus 2 sama dengan 0. Kalau Anda faktorkan, dapatlah nilai X-nya. Maka di sini X, di sini X, faktornya 2, 2, dan 1, tandanya minus, min kali min jadi plus. Ulang. X kuadrat tulis X dan X, faktornya 2 itu adalah 2 dan 1, usahakan besar mesti taruh depan, tanda di sini akan sama dengan yang di sini. Kalau ini min, otomatis ini min. Tanda di belakang gimana, Coach? Kalikan saja min dengan min, hasilnya plus. Itu cara memfaktorkan yang insya Allah selalu benar, nggak bakalan salah. Nilai X-nya kembali ketemu 2, nilai X-nya kembali ketemu min 1. 2 tadi sudah dipakai di sini, berarti yang belum kepakai X-nya adalah min 1. Oh, berarti sini X-nya min 1. Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa, Coach? Boleh substitusi ke parabola, boleh substitusi ke garis. Substitusi ke garis saja biar gampang. 4 kali X-nya ganti min 1, nah, kurangi 4. 4 kali min 1 min 4, min 4 min 4 jadi min 8. Berarti di sini.
ketemu titiknya, pertanyaannya X tambah Y berarti min 1 ditambah min 8, hasilnya min 9, the answer is C. Anda boleh bingung untuk yang ini, karena ini memang sengaja dibuat agak bertahap. 3 langkah yang harus dilakukan, 3 pemikiran yang harus dilakukan. 1, Anda harus menafsirkan secara matematis, geometrisnya seperti apa, ini yang pertama. Yang kedua, Anda harus membuat persamaan garis G-nya. Yang ketiga, Anda harus mencari titik potong. 3 ide besar itu, maka soal nomor 5 boleh dikatakan sebagai soal HOTS. Meskipun kalau Anda paham skemanya, Anda terbiasa dengan itu, insya Allah tidak terlalu HOTS. Cara logikanya sederhana itu aja. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada boleh, kalau tidak ada berarti dinikmati. Untuk yang ada kantor Primagamanya, insya Allah nanti juga dapat semualah untuk soft copy-nya ini, tidak ada masalah. Jadi nggak usah ribet nyatet. Nanti juga boleh tonton ulang lagi pembahasannya di YouTube-nya Coach Billy Channel. Oke, soal nomor 5. Andaikan muncul beneran dengan angka yang berbeda, berarti Anda harus kabarkan ke Coach Billy, gitu ya. Fungsi kuadrat coba digabung dengan persamaan garis, hasilnya seperti itu. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini soal sederhana. Di video-video yang lalu, di pembelajaran-pembelajaran yang lalu, Coach Billy sudah bermain inverse untuk komposisi fungsi. Sekarang kita hanya bermain komposisi fungsi dan nilainya. Idenya seperti apa? Semua sederhana, ini soal bohong-bohongan. Idenya tidak harus mencari nilai GX-nya, meskipun di sini GX-2, karena di sini pertanyaan juga melibatkan GX-2. Maka jalan dari yang komposisinya. F bundaran GX-2 yang senilai dengan 4X kuadrat minus 8X plus 3. Artinya F bundaran G itu yang jalan adalah G-nya dulu. Karena ini G-nya X-2, Gx-2 bernilai siapa? 2X-3. Maka F-nya Anda langsung ganti dengan nilai dari 2X-3. Stop dulu Coach Billy, ulangi lagi. Untuk yang belum paham, masih yang bingung. Oke, kita coba. Ini bukan cara cepat ya, ini hanya logikanya. Coach Billy ulangi. Anda tidak perlu mencari nilai Gx-nya. Kenapa? Karena pertanyaan juga melibatkan Gx-2. Komposisinya juga melibatkan GX-2, itu idenya. Tapi kalau di sini GX-2 tiba-tiba di sini muncul X plus 2, maka Anda harus rubah menjadi GX dulu. Soal nomor 6, ingat ini TPS, waktunya terbatas, maka tidak akan lari-lari kemana-mana. Mesti nanti berhubungan. Karena ini udah berhubungan baik, maka sebenarnya yang jalan dalam F bundaran G, itu yang jalan G-nya dulu. Yang jalan adalah Gx-2. Ingat, Gx-2 bernilai 2x-3. Maka sebenarnya Anda diminta ngitung F 2x-3 yang bernilai 4x kuadrat min 8x plus 3. Tidak ada perubahan di ruas kanan. Tiba-tiba pertanyaan menjadi F-3. Oh, berarti nilai di sini harus senilai negatif 3. Tebak-tebak aja, nggak usah mengganti Fx. Tebak-tebak. Supaya yang di dalam kurung ini bernilai min 3, maka X-nya harus berapa? Simpel lah, min 3 kan sudah ada di sini. Supaya itu bernilai min 3 berarti ini harus 0. Kenapa 0 Coach? Iya, karena 2 kali 0 kan 0. 0 tambah min 3 kan min 3, selesai. Berarti X-nya silakan ganti 0, X-nya silakan ganti 0. 0 nggak ada artinya, maka hasilnya sama dengan X. Komposisi fungsi itu juga soal yang menyenangkan. Dan TPS kembali tidak harus panjang-panjang, kecuali nomor 5 tadi ya sebenarnya juga nggak panjang kalau udah paham. Oke, aman ya soal nomor 6, menyenangkan. Oke, bolehlah ditonton-tonton lagi, diulang-ulang lagi nomor 6. Oke, sip. Lanjut. Lempeng aja ya ke soal ke-7. Kerasa sudah 1 jam. Iya. Soal ke-7 ini butuh apa istilahnya, kejelian mata kita. Anda biasanya itu langsung ilfil, langsung down ketika kemudian ketemu, aduh ada lognya. Kemarin waktu Coach Billy ngajar sama teman-teman di Indonesia Timur, ada juga adik yang nanya, Coach apakah logaritma muncul? Insya Allah iya, karena kaitannya ini adalah materi yang ada di matematika wajib Anda.
anak IPA, anak IPS, anak SMK itu juga menerima materi tentang log. Jadi kalau ini dianggap sebagai matematika dasar, akan dimunculkan insya Allah iya. Nah, Anda nggak usah risau dengan lognya dulu deh. Coba kita amati ini dulu. 3 pangkat 41, ini 3 pangkat 40. Di sini ada angka 6, di sini ada 343. Yang mana sebenarnya 6 ini mensiratkan angka 3. Bener nggak? 6 itu kan boleh tulis 2 kali 3. Itu 6. Dikalikan lagi 3 pangkat 40, Anda kalikan lagi, kasih kurung deh. 2 log A yang ditambah dengan 3 pangkat 41 yang dikalikan 2 log A yang sama dengan 3 pangkat 43. Insya Allah kalau udah dirubah coach Billy gini langsung semuanya tersenyum. Oke, ada yang ngecek, kita lihat dulu apa itu yang ditanyakan kah? Oke, bisa menjawab. Oke, kita cek sudah benar apa enggak. Benar. Oke, sekarang coach Billy ganti warna biar nanti ngitungnya nggak panjang-panjang. Kita pakai biru. Nih lihat, di sini ada 3 pangkat 41. Di sini itu kan sebenarnya juga 3 pangkat 41. Kok bisa coach? Iya, ini kan 3 nggak ada pangkatnya kan berarti 3 pangkat 1. Kalau dikalikan berarti kan pangkatnya ditambah. Oh, berarti sama-sama punya 3 pangkat 41. Betul. Kalau rombongan ini coach Billy baca sebagai apel, biar gampang kita nama buah-buahan, berarti ini kan juga apel, rombongan panjang. Sama ya? Sama, 3 pangkat 41, 3 pangkat 41, 2 log A, 2 log A. Oke lah, baca apel. Berarti ngomongnya gimana, Coach? 2 apel ditambah 1 apel. 2 apel tambah 1 apel. 2 tambah 1 menjadi apa? 3. 3 apel. Apelnya tadi 3 pangkat 41 dikalikan dengan 2 log A. Senilai dengan 3 pangkat 43. Nah, aman. 3 pangkat 41 dikalikan 3 menjadi 3 pangkat 42. Di sebelah kanan ada pangkat 43. Coret saja habis. Sehingga di sini pangkatnya tinggal 1. Artinya 2 log A sama dengan 3 pangkat 1. Mut apa anut gitu? Ya anut apa? Halo. Kok jadi bersuara? Oke. Oke, tak ulangi, 2 log A sama dengan 3 pangkat 1. Pangkatnya nggak usah coach Billy tulis. Berarti A-nya berapa? Basisnya 2, pangkatkan 3. 2 pangkat 3, 8. Oke. 2 pangkat 3, 8. Selamat tadi yang sudah menjawab benar, adik. Siapa tadi ya? Adik Anggara. Oke, sip. Sudah benar. 8. Misi coach. Yep, Patris. Ya, ini kan tadi ada 3 kali 3 Pangkat 41, 2 log A. Dia terus kan dicoret sama 3 pangkat 43. Kok bisa gitu ya? Oke, sip. Pelan-pelan ya, Patris. Oke. Yang namanya 3 ini kan 3 pangkat 1 ya, Nak. Di sini 3 pangkat 41. Kalau ini dikalikan, Patris, pangkatnya ditambah. Maka menjadi 3 pangkat 1 tambah 41 menjadi 42. Gitu ya. Ini 2 log A sama dengan 3 pangkat 43. Nah, oke, kenapa tadi langsung coach Billy coret? Harusnya nggak dicoret lah. Harusnya gini supaya paham semua. Untuk yang nggak paham, ini kan pindah ruas. Kali pindah ruas menjadi bagi 43, Anda bagi dengan 3 pangkat 42. Gitu kan ya? Kalau dikali pangkatnya Anda tambahkan, kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurangkan. 43 kurangi 42. Berapa 43 kurangi 42? 3 pangkat 1. Jadi kalau mau diceritakan panjang seperti itu, adik. Kasih, Pak. Oke, makasih. Sih memang. Yuk, ada yang tanya lagi? Pak, itu kan 2 kali 3, itu 2-nya kemanain, Pak? 2 kali 3 kali 3 pangkat, kan 3 pangkat 40 kali 2. Oke. Terima kasih, Haris. Makanya kenapa Coach Billy tadi ngomong jadi apel, itu lebih gampang. Coba, Haris lihat ini. Bentuk ini sama nggak ya dengan bentuk ini? Sama kan? Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 40. Kalau ditambahkan ini jadi 3 pangkat 41. Bener nggak?
Ada Iya. 3 pangkat 41-nya, ada 3 pangkat 41-nya, ada 2 log A, ada 2 log A. Udah deh, daripada ngomong itu susah, rombongan panjang ini kita sebut apel. Apel, berarti hari sekarang ngomongnya apa? 2 apel ditambah 1 Satu apel. apel. Jadi berapa? 3 apel. 3-nya ini Coach Billy tulis, Apelnya dipanjangin itu jadi 3. Iya, betul. Ini, Oh. oke, ini apelnya, tuh apel. Oh, yang diterjemahkan ke apel tuh yang 3 pangkat 41 kali 2 log A ya? Betul. Oh, Bisa diterima? bisa. Oke. Biasanya sih kalau kemarin di sekolah Pak Guru, Bu Guru yang ngajar biasanya memisalkan dalam bentuk ik-ikan. Nah, karena ini ngomong TPS, Coach Billy pengen masuk ke semua siswa biar nggak jadi matematika, maka ngomongnya dibuat buah-buahan saja. Apel itu sama. Oh. Gitu. Ini kan masih apel, bukan apel loh ya, meskipun ini malam minggu. Apel. Deal? Deal. Oke. Ini hanya main-main sih, main-main aja. Oke, makasih Haris. Yuk, yang lain yang mau nanya. Nomor 7 kelihatannya susah ya, asik nih. Ini seingatnya Coach Billy tahun 2000 berapa ya ini soal? Yang pernah muncul kok ini. Ini soal pernah muncul. Dan hari ini kita coba mainkan. Kalau besok misalnya di sini bukan ngomong log, diganti apa, terserah. Diganti pangkat kan juga boleh. Di sini Coach Billy ganti 2 pangkat P kan juga nggak ada masalah. Gitu kan, tinggal ganti apelnya. Makhluk apelnya tinggal berubah. Gitu aja. Anda nggak usah risau karena bentuknya sama. Mengerjakannya insya Allah seperti itu. Makanya tadi Coach Billy ngomong, nomor 7 kita sebenarnya hanya berbicara soal kejelian Anda melihat. Makanya tadi di awal kita coba bongkar 6 itu berapa kali berapa. Dan hebatnya pembuat soal selalu menyediakan angka yang menyenangkan buat kita. Lanjut. Coach mau nanya boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh dong. Itu Ya. yang 3 pangkat 1 itu dapat dari mana, Coach? 3 pangkat 1 yang depan dapatnya dari mana? Ini adik 6. 6 itu berapa? 2 kali 3. Tuh. Bukan yang di tengah, Coach. Yang di tengah. Yang di tengah mana ya? Ini Ya kan? itu. Ya Ini- itu. Ini kan soalnya. Yang di bawah. Ini Ya, 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Ini tadi yang ditanyakan Haris. Apel tadi. 2 apel, Anda tambah 1 apel. Nah, kalau nggak ada angkanya kan berarti 1. 2 apel tambah 1 apel. Jadi berapa? 3 apel. Oh, hasilnya ya, Coach. Iya, hasilnya bener. Iya. Makasih, Coach. Oke. Oke lah, daripada nanti bingung tambahin gini ya. Di sekolah itu biasanya rombongan ini dimisalkan P gitulah. Biar aman. Berarti kan ngomongnya 2P ditambah 1P, maka jadi 3P. 3P itu Coach Billy tulis ini. Aman kalau gitu. Coret-coret meriah. Oke. Berarti ini sesuatu yang baru lah. Nggak apa-apa. Seneng sih Coach Billy kalau Anda akhirnya dari yang nggak tahu kemudian menjadi tahu. Bedanya Anda dengan Coach Billy cuma satu, Coach Billy tahu duluan, Anda tahu belakangan. Kalau kecerdasan bisa jadi Anda lebih cerdas daripada Coach Billy. Amin. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Ini kalau nggak salah kemarin request-nya salah satu teman dari Papua. Apakah yang diminta seperti ini? Kita coba. Banyak metode mengerjakan kalau kita mau ngomong tentang soal maksimum minimum, gitu kan, tentang maksimum minimum. Tapi untuk video yang ini, untuk kesempatan belajar yang ini, Coach Billy ingin menceritakan yang paling sederhana supaya semuanya paham, itu dengan cara gambar, itu paling aman. Nilai minimum berarti nilai paling kecil dari fungsi yang ini dengan memenuhi syarat ini. Ada 3 fungsi kendala. Adalah, 5 ya, tambahin X lebih besar 0, Y lebih besar 0. X lebih besar 0, Y lebih besar 0, berarti pasti dia ada di kuadran 1. Anggap garisnya lurus dan bagus. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat garis yang pertama. Kalau Coach Billy punya 4X ditambah Y, kita buat sama dengan 20, biar ngitungnya gampang. Buat gantian yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya ketemu berapa? 20 kita bagi 4, ketemu 5. Oke, anggap X-nya 5. Sekarang yang kedua, kalau X-nya ganti yang 0, maka Y-nya ketemu berapa? Ketemu 20.
Garis pertama Coach Billy itu motong 5 dan 20. Anggap bagus dan lurus. Bagus dan lurus. Lebih besar berarti yang Anda pakai adalah daerah yang sebelah atas. Oke, Coach Billy akan mengarsir yang tidak dipakai. Jadi tergantung perjanjian. Bisa jadi yang diarsir nanti yang dipakai. Hari ini Coach Billy ingin ngarsir yang tidak dipakai. Fungsi kendala pertama beres. Fungsi kendala kedua itu adalah X plus Y kurang dari 20. Gantian kayak tadi. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya ketemu 20. Nah, sama dengan saja. Bukan dari bingung, sama dengan. Kalau sekarang ganti X-nya yang 0 berarti Y-nya 20 bagi 1 ya ketemu 20. Maka garis yang kedua, fungsi yang kedua motong di 20 dan 20. Anggap seperti ini bagus, 20-nya di sini. Anggap garisnya bagus dan lurus. Sip. Di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang dipakai di bawah. Itu aja sih. Normal saja berpikirnya, nggak usah aneh-aneh. Maka yang tidak dipakai yang atas, Coach Billy arsir yang nggak kepakai. Oke, mulai nampak daerahnya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya sudah kelihatan ada di sini. Lebih besar dari 0. Ya. Kurang dari 0 kan? Oke, berarti kan yang diarsir harusnya yang dipakai yang bawah, tapi Coach Billy ngarsir yang nggak dipakai. Perjanjiannya Coach Billy ngarsir yang nggak dipakai. Yang terakhir, X plus Y lebih dari 10, berarti X tambah Y-nya sama dengan 10, gantian yang 0 X-nya 10, gantian yang 0 berarti Y-nya juga 10. Motong 10 dan 10, tadi 10 di sini, 10 mesti separuhnya 20, garis ketiga seperti ini, anggap bagus dan lurus, yes. Kemudian lebih besar 0, berarti yang dipakai atas, perjanjiannya Coach Billy ngarsir yang nggak dipakai. Artinya apa adik-adik? Himpunan penyelesaiannya adik-adik itu yang tidak diarsir. X lebih besar 0 berarti yang di kanan, kita arsir yang kiri. Kemudian Y lebih besar 0 berarti yang atas, kita arsir yang bawah. Tuh mulai kelihatan mana himpunan penyelesaiannya. Ada berapa titik himpunan penyelesaiannya? Sebentar, Coach Billy ganti warna dulu. Himpunan penyelesaian Anda itu adalah yang tidak berwarna ini. Nah, biar kelihatan rapi. Makanya tadi. Ada berapa titik penyelesaian, Coach? Ada 5. 1A, 2B, 3C, 4D. 4 ya, cuma 4, nggak jadi 5. Maaf. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, tentukan nilai minimumnya. Oke. Sampai dengan yang ini tadi, caranya sama dengan apa yang Anda pelajari di sekolah, insya Allah. Artinya Anda harus gambar daerahnya dulu, Coach Billy pilih yang gampang itu aja. Baru di sini Coach Billy coba mengenalkan namanya garis selidik. Jadi hari ini kita kenalan dengan garis selidik. Tujuan garis selidik apa? Untuk menyelidiki nilai A, B, C, D ini mana yang minimum atau mana yang maksimum. Anda tidak harus mencoba titiknya satu persatu. Kalau selama ini Anda memasukkan A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, mungkin butuh waktu lebih panjang. Maka cukup gunakan garis selidik. Cara menggunakan garis selidik bagaimana? Ambil fungsi tujuannya. Oke, terus pilih warna hijau. Ambil fungsi tujuannya. Kalau sudah, tukarkan koefisiennya. Cukup tukarkan koefisiennya. X berarti potong 9. Y-nya berarti potong 6. Ulangi, gunakan fungsi tujuan, tukarkan koefisiennya. X potong 9, anggap 9-nya di sini. Y potong 6, anggap 6-nya ada di sini. Maka garis selidik kita itu yang berwarna hijau, anggap bagus dan lurus. Miring-miring ya. Anggap bagus dan lurus yang warna hijau kelihatan. Nah, maka setelah itu silakan geser garis hijau ini dengan sejajar. Titik yang kena duluan itu adalah minimum. Oke, kita tulis geser sejajar, kena duluan, itu adalah minimum. Pertanyaannya,
Yang kena duluan titik A, titik B, atau titik C, atau malah titik D. Kalau Anda geser, pasti dia ke sini. Yang akan kena duluan adalah titik C. Titik C inilah titik minimumnya. Siapa yang kena terakhir, maka setelah C pastilah titik B, ini yang nomor 2. Setelah itu pastilah titik D yang nomor 3, dan yang terakhir titik A. Jadi kalau garis yang warna hijau selidik ini Anda geser, maka Anda akan mendapatkan masing-masing titik mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang paling besar berarti nanti yang terakhir kena. Kalau pertanyaannya maksimum, Anda harus jawab A. Tapi karena pertanyaannya minimum, Anda harus jawab C. Dan C tadi sudah ketahuan. Titik berapa tadi C? Itu adalah titik 10,0. Ini kelihatan 10,0. Maka Z-nya Anda dapatkan, X-nya ganti 10, 6 kali 10 ditambah 9 kali 0. 6 kali 10, 60 ditambah 0 hasilnya. Boleh Anda kategorikan hot yang kedua, tetapi sebenarnya ini boleh dikatakan soal mod, middle, bukan soal hot, bukan soal basic, tapi hanya soal middle. Oke, ini kemarin ada yang nanyakan apakah seperti ini yang diharapkan. Monggo kalau mau direspon. Kalau ada pertanyaan selain ini juga boleh. Coach, tanya Coach. Ya, boleh monggo. Yang buat garis selidiknya ini gesernya itu satu titik misalnya kan garis X terus kan biasa itu kan dari 9. Berarti gesernya satu titik atau gimana? Kalau mau buat cari mau geser garis selidiknya, Coach. Kalau nanti ujian, Adrian, geser garis selidiknya gimana? Bukan ketika ini nambah 1, ini tambah 1, bukan. Karena yang berubah nanti gradiennya, nak. Gradiennya ini kan sebenarnya 3/2. Jadi sebenarnya pendekatannya Coach Billy pendekatan gradien. Maka supaya aman nanti gesernya gimana, Coach? Adrian bawa penggaris. Dah, itu aman. Kalau nggak bawa penggaris, bawa pensil. Itu kan bisa itu, pensil digeser, diputer. Ya, yang penting gesernya sejajar. Jadi gimana ya ceritakannya? Jadi gesernya pelan-pelan gini. Nah, sejajar ke sini. Nah, gitu aja. Jadi nanti gesernya gitu. Kalau pakai penggaris kan nanti enak. Artinya apa? Gambarnya Adrian pun, gambarnya adik-adik semua pun nanti juga harus usahakan skalanya tepat. Jadi jangan pernah membuat 20 di sini segini, kemudian di sini agak lebih pendek di sini, jangan. Kalau seperti itu kan nanti jadi skalanya rusak. Meskipun gambar Coach Billy ini nggak terlalu tepat karena Coach Billy nggak pakai penggaris. Maka meskipun nanti juga nggak harus didetailkan, misalnya ngitung beneran 20 cm, 20 cm, itu nanti juga terlalu lama. Sketsa aja dengan skala yang relatif sama. Kalau kayak gini misalnya 20 kan juga gitu ya. Tuh, tinggal nanti 69 ya sketsanya gini aja, ini 96 kurang lebih kan gitu. Nanti tinggal adik-adik semua geser. Gitu sih. Jadi itu. Terima kasih Coach. Oke, makasih Rian. Oke. Jadi intinya kalau Coach Billy boleh ngomong soal nomor 8 2019 kemarin keluar. Ya, keluar beneran. Tapi bukan sampai mencari nilai minimum. Keluarnya itu hanya disuruh mencari daerahnya. Jadi keluarnya itu hanya berhenti di sini. Anda cuma disuruh mencari daerah yang mana yang sesuai dengan pertidaksamaan. Nah, maka Coach Billy bayangkan kalau 2019 udah keluar kayak gitu, moga-moga 2020 kalau sama ya alhamdulillah. Tapi kalau kita mau belajar lebih berarti yuk naik satu level di atasnya. Berarti mencari nilai minimumnya atau mencari nilai maksimumnya. Ingat, minimum paling kecil, maksimum paling besar. Yang dilakukan, Anda tinggal nambah langkah 1, yaitu buatlah garis selidik berdasarkan fungsi tujuannya. Ini adalah fungsi tujuan. Kalau di soal nggak ngomong fungsi tujuan tapi dalam bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya adalah objective function. Jadi fungsi objektif. Objective function. Berarti dalam bahasa Inggrisnya akan ngomong seperti itu. Dengan objective function with objective function seperti ini. Tinggal tukar koefisiennya X potongkan ke sini, Y potongkan ke sana.
tinggal nukar koefisiennya saja. Misal lagi nih naik level lagi, coach kalau di belakangnya ada angka plus 10, abaikan dulu plus 10-nya, Anda nggak usah hitung. Jadi ke 10 plus belakangnya ini nggak usah dianggap dulu, ini dihitung belakangan. Yang penting Anda hanya ngurusi koefisien X sama koefisien Y-nya saja, tukar posisi. Itu ya. Oke. Beda sih memang kalau jelaskan di kelas, Coach Billy bisa tambahkan contoh soal lain lagi gitu kan. Tapi karena ini harus virtual dan Coach Billy gak menyiapkan contoh soal selain lagi itu, mungkin nanti kalau masih bingung, adik-adik semua bisa mengulangi lagi apa yang sudah Coach Billy bahas untuk yang ini ya. Oke, moga-moga enggak deh, moga-moga enggak, insya Allah. Kalau masih bingung nanti bolehlah tak buatkan lagi contoh soal yang mirip-mirip kayak gini ya. Ikuti aja di YouTube. Nah, oke, ada yang nanya. Oke, adik Serat, silakan. Kalau cara yang nggak pakai gambar ada nggak? Soalnya takutnya kelamaan kalau gambar. Ada, cuman takutnya Coach Billy juga nanti karena waktunya mepet Anda tambah bingung. Di videonya Coach Billy sebelumnya ada cara pakai Y. Jadi membuat garis bilangan. Jadi cara kedua sebenarnya pakai garis bilangan, cuman itu butuh penjelasan lagi satu konsep sih. Jadi kalau pakai garis bilangan itu ada fungsi yang diabaikan, yaitu salah satu fungsi yang diabaikan yang tandanya berbeda. Tapi Coach Billy takut lah, janganlah, aman pakai gini lah Serat gitu. Jadi kalau memang harus muncul nomor 8, kerjakan di akhir. Gitu aja. Kalau takut buang waktu, tapi kalau udah firm, udah nyaman, udah lempeng aja kerjakan. Tapi kalau Anda kebayang kemarin waktu belajar sama Coach Billy, aku masih agak ribet ini, Anda boleh pending dulu. Kalau nanti ada waktu sisa, Anda boleh balik. Karena per subtes itu kan waktunya dibatasi. Takutnya kalau Anda terlena dengan ini, akhirnya jadi repot. Meskipun sebenarnya ini tidak terlalu ribet. Gambarnya tadi pun kalau udah paham ya cepet kok. Tinggal 20 bagi ini tadi kan karena harus tulis jelaskan. Itu sih Serat. Tapi kalau pengen tahu nambahi, kalau pengen tahu cara yang lain mungkin memang benar bisa lihat di YouTube-nya Coach Billy deh. Nanti silakan cari yang judulnya Y atau apa itu satunya, Bu? Hey. Itu ada kok. Cari yang di playlistnya yang SMA, nah itu ada nanti. Khusus membahas menyelesaikan program linear dengan YEX dibaca Y dan Hey. Y jadi versi biar, Indonesia dan jadi versi biar bisa membedakan mungkin ya Coach nanti. Yap, betul. Jadi Y dan K itu kondisional kalau fungsinya mempunyai tanda yang sama. Tetapi sebenarnya juga bisa dipakai soal nomor 8. Tapi itu juga perlu proses satu langkah lagi untuk menyamakan persepsi. Monggo lah belajar. Nah, bolehlah nanti juga di MDM gitu ya, nanya boleh. Kak, mau nanya, sama nggak itu dengan yang di ini? Ya coba lihat layar saya. Gimana? Soalnya sama nggak sama penyelesaiannya ini? Di mana? Ini di layar saya, di HP saya. Aduh, saya nggak bisa ngeliat nih, Nak. Oh. Yang minimum dari tahun 3 sama dengan 3X plus 6Y ada di internet nggak usah. Dan penyelesaian nilai minimum dari Z itu 10,0 sama nggak? Sama kan 10,0 memang. Oh iya. Sama 10,0 memang. Bener. Ya. Bener ya. Oke. Sama penyelesaiannya 10,0. Jadi kalau mau konyol lagi itu sebenarnya sederhananya gini. Mau naik logika satu lagi ya, kalau mau naik logika satu lagi, ini kan Coach Billy soalnya menghadapi banyak siswa ya, banyak 60 siswa dengan berbagai macam latar belakang jurusan ya. Tapi memang kemudian ini catatan, untuk adik-adik yang logika matematikanya bisa memahami lebih sederhana lagi seperti ini. Coba tak naikkan satu level. Lihat fungsi tujuannya. Yuk, satu level ya, naik satu level. Oke, lihat fungsi tujuannya. X-nya Anda kalikan dengan koefisien yang lebih kecil daripada Y-nya. Ini juga boleh dipakai logika itu. Ulang, X-nya Anda kalikan koefisien yang lebih kecil daripada Y-nya. Pertanyaannya mencari apa? Minimum. Oke, minimum itu paling apa? Paling kecil. Supaya menjadi kecil berarti bagaimana? Pasti Y-nya harus 0. Ini kalau Anda mau konyol boleh gitu. Kan paling kecil, karena faktor pengalinya gede. Logikanya kan gitu toh. Ini
nek wis sing mahir, wis ini kalau mau ngomong apa levelnya udah tertingginya, itu boleh main-main kayak gitu lebih cepat lagi. Ulang. Ini minimum coach. Oke, kalau minimum berarti Anda lihat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya Y-nya dikalikan angka gede. Kalau ini tak kalikan, tak kasih masuk ada nilai, tak kalikan gede, hasilnya jadi gede. Maka supaya aman, Y-nya harus pasti 0. Kemudian X-nya bagaimana? Cari nilai sekecil-kecilnya. Berarti nilai paling kecil untuk X-nya. Nah, X di sini kan ada dua nilai, ada C dan D. Apakah harus pakai 10, apakah harus pakai 20? Ya pakai 10 lah, 10 yang paling kecil, selesai. Sebenarnya dari awal tadi setelah gambar Anda udah tahu penyelesaiannya seperti. Dan sebaliknya, kalau ditanyakan maksimum, dengan fungsi tujuan kita tulis adalah 6X ditambah 9Y. Ini supaya maksimum, apa yang Anda lakukan? Maksimum itu paling gede, berarti harus apa? Cari Y yang sebesar-besarnya, karena apa? 9-nya dikalikan dengan angka yang lebih gede daripada X. Sudah selesai. Cari yang Y paling gede di mana? Ya titik A. Itu. Ngono. Itu sebenarnya mau pakai apa? Tidak usah garis lidik, tetapi Anda pakai logika yang sederhana, hanya melihat maksimum minimumnya. Banyak cara sebenarnya menyelesaikan ini, tentu itu menyesuaikan lagi dengan bekal yang sudah Anda terima ketika kemarin belajar selama 3 tahun di bangku SLTA atau kemudian di SMK. Gitu ya, oke sip. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka, share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.